Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Identifikasi Rendahnya Tingkat Literasi Siswa Kelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 7 Banjarmasin tahun pelajaran 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Nova Zulfia Metzia Alam dengan NIS 10615 dan partner saya. Nama saya Patricia Manasya Simanjuntak dengan NIS 10617. Kami berdua dari kelas 12 MIPA 2. Dengan pembimbing karya tulis ilmiah kami adalah Ibu Hajah Rusmila MPD. Selamat menyaksikan. Presentasi kali ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode dan teknik penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian. Kita akan masuk yang pertama, yaitu ada latar belakang. Jadi di latar belakang ini, kami mengambil dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak akan lepas dengan yang namanya berliterasi. Dengan berliterasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima akan menjadi lebih baik, sehingga membuat seseorang dapat berpikir secara kritis. Dari banyaknya berita yang beredar mengenai tingkat literasi, saat ini Indonesia menduduki posisi yang rendah dalam berliterasi. Hal ini sangatlah memberikan dampak lambannya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut kami akan menampilkan cuplikan berita tentang tingkat literasi di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh 17 Mei ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah-langkah dalam meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat. Literasi umumnya dipahami sebagai kemampuan kognitif untuk membaca dan menulis. Namun jika dijabarkan, literasi juga berarti kemampuan seseorang memahami istilah, huruf, angka, dan simbol yang dilihatnya. Dibandingkan negara-negara lain di dunia, tingkat literasi masyarakat Indonesia bisa dikatakan sangat rendah. Menurut hasil penelitian The Program for the International Assessment of Adult Competencies, 70% warga Jakarta tidak cakap mengolah informasi dan pengetahuan dalam bentuk bacaan panjang. Dan 86% orang dewasa di Jakarta hanya mampu menyelesaikan persoalan aritmatika ringkas. Rendahnya literasi menjadi dasar permasalahan yang berdampak luas. Literasi berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa hingga menyumbang angka pengangguran dan kesenjangan sosial. Pemerintah Indonesia lewat Kemendikbud sebenarnya telah meningkatkan anggaran pendidikan untuk anak usia 7 hingga 18 tahun. Namun jika kita melihat hasil penelitian Program for International Student Assessment, peningkatan anggaran nyatanya belum menjadi jalan keluar masalah rendahnya daya literasi masyarakat Indonesia ini. Indonesia perlu melihat ke Singapura, Jepang, bahkan Inggris dalam meningkatkan kebiasaan membaca masyarakatnya. Di negara-negara ini kebiasaan membaca dimasukkan dalam kurikulum sekolah, juga mudahnya ketersediaan fasilitas membaca di ruang publik. Dari video yang telah kita saksikan tadi, terbukti benar adanya bahwa tingkat literasi rendah ada terjadi pada di lingkungan terdekat kami, yaitu di kelas kami, kelas 12 MIPA 2. Berikut kami akan menyampaikan cuplikan kami berliterasi pada pagi hari, yaitu literasi kitab suci yang telah dilakukan dari program sekolah sebelum dimulainya pelajaran pertama.
video yang telah kita saksikan tadi, dapat disimpulkan bahwa saat literasi kitab suci terjadi, hanya beberapa siswa saja yang membaca kitab suci. Selebihnya, mereka lebih cenderung untuk mengobrol dan bermain HP daripada membaca kitab sucinya masing-masing. Selain itu, kita juga dapat melihat pada gambar yang kami ambil saat jam kos di kelas. Pada saat jam kosong di kelas tersebut, siswa lebih banyak cenderung untuk tidur-tiduran, bermain game, bermain HP, dan mengobrol. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya literasi siswa. Yang kedua, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Kemudian, tujuan masalahnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya literasi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Berikutnya, ada metode dan teknik penelitian. Jadi, di sini metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan atau menggambarkan suatu hal secara lengkap sesuai dengan hasil penelitian. Dan teknik penelitian yang kami gunakan adalah teknik angket. Angket ini berisi beberapa pertanyaan terkait dengan judul tersebut. Angket ini akan disebar ke kelas 1252. Dari angket tersebut, kami hanya mengambil sebanyak 25% dari keseluruhan responden untuk dijadikan sampel penelitian kami. Yang terakhir, hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu semua responden mengetahui tentang apa itu literasi. Dari hasil tersebut dapat kami simpulkan bahwa literasi adalah kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan memahami suatu hal. Yang kedua, hampir seluruh responden menyatakan bahwa program literasi di sekolah tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama karena rasa malas. Apalagi teknologi saat ini semakin canggih, membuat siswa lebih memilih HP daripada berliterasi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang kebanyakan melakukan hal tersebut. Yang kedua, minimnya waktu yang diberikan untuk berliterasi. Di sekolah hanya memberikan 15 menit untuk berliterasi. Menurut mereka, 15 menit itu kurang maksimal untuk berliterasi. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dari guru. Saat berliterasi kitab suci di pagi hari, guru yang mengawas cenderung santai dan tidak menegur apabila siswanya tidak berliterasi. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran dari diri sendiri yang membuat kita menjadi malas untuk berliterasi. Selanjutnya, ada juga faktor pendukung program literasi ini. Yang pertama, adanya program tetap dari sekolah. Program ini sudah lama dijalankan oleh sekolah, sehingga siswa diharuskan untuk membaca kitab suci selama 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Yang kedua, adanya oknum yang berperan aktif. Jadi, oknum di sini adalah siswa dan guru yang memiliki perannya masing-masing. Siswa yang menjadi pendengar dan guru yang menjadi pengawas. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan program literasi. Yang pertama, mengganti literasi kitab suci menjadi literasi bebas. Yang kedua, menambah waktu siswa untuk berliterasi. Yang ketiga, membuat pojok baca di kelas. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran diri siswa tersendiri. Dan yang terakhir, ada membuat program wajib literasi dengan diawasi oleh guru secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.